Ambulan, ambulan. Sekali gas. Sekali gas. Ini tanah-tanah ini angkat, Abah. Nolongin cucu seluruh situ rumah itu rusak. Rumah itu tadinya Itu kebun. rumah. Itu Rumah itu. Seluruh areal yang memiliki tebing dengan kecuraman yang tinggi harus dihutankan. Duka mendalam menyelimuti warga desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hujan deras selama sepekan memicu longsor di kaki Gunung Burangrang. Tidak kurang dari 500.000 hingga 1 juta meter kubik material tanah longsor meluncur dari punggung Gunung Burangrang, meratakan 30 rumah dan 30 hektar lahan pertanian milik warga. Oke, jadi mohon izin nanti kita bareng-bareng material yang ada di sini Ya. kita kumpulkan, mungkin tidak bisa masuk semuanya, Ya. estafet. Siap. Yang paling depan laju terus yang paling depan tambah sampai titik yang kita tentukan. Siap. Oke. Abang. Mundur. Ambulan, ambulan. Hingga pencarian hari ke-11 pada 3 Februari, tercatat 85 jenazah telah ditemukan dari total 104 laporan orang hilang. Saat ini sedang berlangsung apel pagi untuk para personel yang nanti akan terjun langsung melakukan proses evakuasi. Ada juga dari personel TNI dan juga dari berbagai kesatuan untuk melakukan koordinasi terkait dengan rencana pencarian dan juga evakuasi pada hari ini. Terkait operasi tidak berbeda, kekuatan juga relatif sama. Yang mungkin jadi harapan kita yang masalah cuaca. Nah ini mungkin saya tadi sudah sampaikan juga rekan-rekan terkait cuaca yang ya
seperti ini. Kita tahu tadi panas, nah, sehingga mungkin seperti kemarin pun kita tidak bisa maksimal karena kan ini kemarin ada aliran sungai ya. Ini sudah kita kerahkan alat berat PC-200 untuk membuka ini aliran nyebrang karena tanahnya sebagian memang lumpur bergerak. Jadi kalau ini langsung ambles itu. Hujan dan kabut masih terus menyelimuti desa Pasir Langu sehingga memengaruhi upaya pencarian korban. Longsor susulan juga mengancam sewaktu-waktu. Mohon informasi itu di A22 masih ada yang di tengah sekitar beberapa orang. Berarti Pak, ini kabut mulai turun. Apakah itu juga menjadi salah satu kendala pencarian? kalau kabut biasanya yang jadi patokan adalah bukan kabut atau hujan, tapi kita ngelihat posisi atas. Dan di atas itu apa risiko? Atas itu kan ada yang namanya mahkota longsoran. Ketika mahkota itu longsoran membahayakan, operasi ditutup. Apa yang terjadi apa? Longsoran susulan. Longsor susulan itu terjadi dari pecahan mahkota. Ketika mahkota biasanya gini, ini misalnya di sini kabut gini, tapi di atas cerah, itu aman. Yang membahayakan ketika di sini cerah, di atas hitam. Artinya hujan di atas. Nah, itulah nanti akan membawa material-material baru ke bawah. Itu yang disebut longsor susulan. Keelokan Burangrang nyatanya masih menyimpan mara bahaya. Meskipun sudah lama mati, namun masih mampu menggetarkan warga penghuni di kaki gunungnya. Ini tanah-tanah ini angkat, Abah, nolongin cucu. Menjulang hingga ketinggian 2050 meter dari permukaan laut, keberadaan Gunung Burangrang menjadi simbol pengayom dan kesuburan bagi masyarakat perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat. Namun, Sabtu dini hari 24 Januari lalu menjelma menjadi petaka bagi warga desa Pasir Langu yang masih terlelap. Longsor menerjang perkampungan yang berjarak 2,5 km dari lereng Bukit Pasir, merenggut seluruh harta benda dan nyawa yang paling berharga. Itu di bawah itu, lubang itu udah ketemu 3. Saudara Abah. Ya, udah. Saudara Abah itu maksudnya Oh, itu anak kakak itu apa ya? Anak kakak itu keponakan mungkin itu. Kita di sini ya dekat di depan rumah Abah ini. Tak sebelah sana anaknya ini sepupu ini anak Alo kalau Sunda itu. Anak Alo itu belum ketemu 4 lagi. Jadi masih ada 4 orang anggota keluarga Abah yang belum ketemu. 4 lagi. Rumah Abah yang mana? Rumah Abah ini. Yang ini Abah perbatasan ini. Ini adalah salah satu rumah warga. Panggilannya di sini Abah ya. Kalau bisa dilihat mungkin saya cek di Google Earth dulu kondisinya seperti ini pada saat sebelum terjadi longsor, dan sekarang terlihat kondisinya sudah seperti ini. Oke, nah kerusakan ini sangat terlihat di sebelah sini Abah ya. Itu Abah kejepit di sini. Oh, di mana Abah? Ini di sini. Di sini. Abah di sini. Iya, di sini angkat sendiri itu ke kubur itu angkat sendiri. Cucu Abah di sini di depan Abah ini.
terjepit sama kursi ini. Berarti kedorong dari sana ya Abah? Iya, Ya? dari kedorong. Nggak tahu Abah juga udah gini. Berarti yang menjepit Abah ini? Lah, iya. Tanah-tanah batu. Ini tanah-tanah ini angkat Abah nolongin cucu. Oke, kita akan lihat kalau dari atas kelihatan ya Abah ya. Situasi evakuasi. Itu kelihatan tuh. Dari atas sana Iya, sampai ke sini ya. Dari atas semua itu kayu-kayu itu, batu-batu itu dari atas. Ya. Yang itulah paling kayu itu satu tuh, sisa-sisa itu. Satu. Berarti tadinya yang di sini itu seperti itu ya Pak, lahan kebun. Itu seluruh itu rumah itu rusak. Seluruh rumah itu tadinya Itu kebun. rumah. Itu Rumah itu di depan apa ini rumah. Rumah tas sebelah itu beko itu ke atas. Itu tanaman-tanaman sayuran itu. Oke. Jadi seperti ini ya pemirsa kondisinya. Saat ini sedang berlangsung semua berjibaku bersama-sama tim gabungan dari berbagai instansi, dari berbagai lembaga, bahu-membahu ya Abah semua untuk mencari korban ya. Di kampung Babakan, Desa Pasir Langu, sedikitnya 20 rumah terkubur tanah longsor. Hingga kini, sebagian korban masih dalam pencarian. Batas perumahan warga mana sih Pak? Itu rumah Pak RT, Pak RT 05, Pak Ade, itu yang paling atas. Nah di situ berderet ke bawah, 1, 2, 3, 4 ke sana udah dievakuasi udah. Itu mah udah diambil gitulah. Nah dari sana ke rumah Pak Rahmat, Pak Caca, Pak Tardi. Di sana tuh, di banyak orang itu. Nah ke sana berderet terus. Ke sini baru keponakan saya yang berhasil diselamatkan. Bukan diselamatkan, dievakuasi. Orangnya udah meninggal kan. Ada yang terpisah juga. Iya, tinggal 1 orang keluarga saya yang di sana yang belum dievakuasi. Tempat saya berdiri saat ini hanya berjarak sekitar 10 meter dari lokasi longsor dan memang ada barisan rumah warga yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya untuk sementara waktu karena mereka diinstruksikan untuk mengungsi. Nah kondisinya seperti ini ya, beberapa rumah warga yang berada tepat bersebelahan dengan lokasi longsor ternyata memang tidak ada warga yang masih bertahan. Kalau kita lihat rumah-rumah yang ada di sini ini sudah dalam kondisi tergembok atau dikunci setidaknya seperti ini. Ini dalam kondisi tergembok. Begitu pula rumah yang ada di sini. Ini juga dalam kondisi dikunci. Artinya ini sudah ditinggalkan oleh warga atau penghuni rumah yang ada di sini. Kita akan memberikan ada gambaran seberapa dahsyatnya longsor yang terjadi di sini dari rumah yang ada di sini. Nah, bisa terlihat ya dahsyatnya dampak dari longsor yang terjadi pada Jumat 23 Januari 2026 lalu di Cisarua. Ini adalah bagian belakang dari rumah warga yang tepat bersisian atau bersebelahan dengan lokasi longsor. Ini tadinya adalah rumah yang cukup luas tentu saja ya, menyimpan banyak kenangan, banyak memori anggota keluarga yang tinggal di sini. Namun seperti terlihat semua seperti terdorong dari atas menuju ke sini. Bahkan batu-batu, kayu-kayu, batang pohon yang tadinya berada di atas terdorong ke arah sini sehingga menyebabkan kerusakan yang berdampak sangat hebat. Dan lagi-lagi gambaran dahsyatnya longsor terlihat di sini. Betapa dahsyatnya longsor dari bukit di atas sana. Terlihat ya. Dari atas sana. Jadi mungkin Anda bisa membayangkan batu-batu, batang pohon, materi longsor, lumpur, air bercampur menjadi satu, menerjang ke arah sini. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,
sebenarnya masuk dalam kategori zona menengah tinggi wilayah potensi tanah gerak di Jawa Barat. Kecamatan ini juga rawan potensi banjir bandang dan longsor. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi sudah merilis peta zonasi tersebut awal Februari 2025 lalu. Kalau saya sih konsisten saja, seluruh areal yang memiliki tebing dengan kecuraman yang tinggi harus dihutankan. Nah, agak cepet ya. Sekali gas. Sekali gas. Nah, belum. Setiap kelompok akan diberikan 4 sedotan dan harus diesakan. Nggak boleh pakai tangan ya, Bia. Dan diambil dari Pasca longsor menerjang, sebanyak 564 jiwa dari 164 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Mereka ditampung di 2 lokasi pengungsian, di aula kantor desa dan gedung olahraga Pasir Langu. Jadi meskipun rumah Ibu Eneng masih ada, tapi trauma ya Bu, kalau mengingat kejadian itu. Trauma kita nggak, kalau mau tidur itu kita gini, itu burangrang ya, kenapa ada air kan di atas itu, kita nggak pernah ada curug gitu, katanya ada dulu gitu curugnya, kelihatan dulu mah katanya. Sekarang karena nggak kelihatan, airnya cuma merembas sedikit. Kenapa seperti kayak ada curug di atas yang kita tuh yang aneh gitu, kenapa ada curug yang seperti itu? Waktu kejadian Ibu di mana? Saya di rumah kan. Dengar suara-suara gitu? Kayak kapal mau ini sih, kayak ada kapal mau turun, kayak mau jatuh. Mau jatuh. Terus kayak truk turun gitu. Di kan saya mah daerahnya ini. Kayak ada truk turun dari atas ke bawah gitu. Karena di Burangrang itu belum pernah sama sekali terjadi longsor. Kalau longsor dari kebun udah biasa. Kalau longsornya dari kebun-kebun udah biasa. Tapi kalau dari gunung, astagfirullahaladzim, belum pernah terjadi sama sekali. Baru kali ini kami, itu pokoknya ngeri pokoknya. Lagi nih satu kampung, bisa, nah Cimanggung ya, itu adalah perambahan hutan diganti kopi. 355 hektar perhutani dan 5 hektarnya milik rakyat marga. Ya. Bagaimana kalau melihat akan soal tanah ini dengan kemiringan 30 derajat? Gini, kalau saya sih konsisten saja, seluruh areal yang memiliki tebing dengan kecuraman yang tinggi harus dihutankan. Kemudian 350 hektar itu kan gampang. Hari ini kan Pemprov Jabar nanam di mana saja. Kita nggak peduli mau tanah perhutani, mau tanah masyarakat, mau tanah milik badan konservasi gitu kan. Kita nggak ada masalah karena kalau sudah terjadi bencana itu nggak pernah mandang. Misalnya gini, saya mah tanah perhutani nggak mau longsor, kan longsor juga. Oh saya mah milik Taman Nasional, longsor juga kan gitu loh. Nah untuk itu saya sampaikan bahwa 350 hektar itu ya kalau yang tanah perhutani pasti saya hijaukan. Pasti saya hijaukan. Kalau yang tanah masyarakat nanti harus bicara dengan masyarakatnya karena hak kepemilikannya kan melekat pada orang yang memilikinya harus kita tanya. Gunung Burangrang adalah salah satu sisa letusan gunung api Sunda Purba yang sudah ada sejak 2 juta tahun yang silam. Gunung Sunda Purba merupakan induk dari gunung-gunung berapi di zona Bandung. Lantaran terbentuk dari material vulkanisme lampau itulah, lereng Burangrang yang juga cukup curam sangat rawan longsor. Ini mahkota longsor bukan?
Mahkota longsornya ya itu yang di atas itu, mahkota longsor. Jadi itu gawir mahkota gitu ya, kita sebut sebagai gawir mahkota. Dan inilah sumber dari longsoran itu kira-kira ya di sinilah sekitar area ini. Ya, material. Boleh digambarkan nggak Pak alurnya dari mahkota ini sampai titik yang paling terdampak di bawah? Oke, jadi kami sampaikan dulu bahwa dari aspek kegeologian gitu ya, di lokasi ini kan kita lihat kondisi batuannya ya. Jadi batuan di daerah Cisarua dan sekitarnya ini memang didominasi oleh batuan vulkanik, produk Gunung Burangrang gitu ya. Dan material vulkanik itu disebutnya lagi sebagai piroklastik ya. Piroklastik itu sifatnya mudah lepas, kemudian mudah lapuk juga gitu ya. Nah, ketika kestabilan lerengnya terganggu ya, apalagi ini kan curam nih secara morfologi. Kemiringan lerengnya itu 35 hingga 55 derajat. Jadi ya kebayang kan kira-kira ya seginilah ya curam ya. Nah, ini kan materialnya jadi mudah tergelincir kan. Ada bidang gelincir yang curam ini, jadi sudah berat, ya gampang. Jadilah dia kita sebut sebagai longsoran. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa setidaknya kehidupan warga korban yang masih bersyukur masih bisa hidup, namun yang juga harus dipikirkan adalah ke depannya tentu saja. Harus ada evaluasi terkait dengan bagaimana hunian-hunian warga ini berdiri di atas lokasi yang tidak berada dalam rawan bencana, dan apakah mekanisme yang disiapkan itu seperti relokasi itu bisa menjawab kebutuhan mereka dan bisa memastikan kehidupan mereka di masa mendatang untuk menyambung hidup dan meneruskan mata pencaharian mereka. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.